kami akan membuat tutorial aplikasi kalkulator di Meet Inventor. Aplikasi Inventor sendiri adalah aplikasi web sumber terbuka yang awalnya dikembangkan oleh Google dan saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology. Aplikasi Inventor memungkinkan pengguna baru untuk memprogram komputer untuk menciptakan aplikasi perangkat lunak bagi sistem operasi Android. Nah, kalkulator yang akan kami buat dapat digunakan dengan cara menekan tombol bottom, lalu kita bisa langsung memberikan pertanyaan, pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau perpangkatan. Dengan suara dan hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk suara. Sekarang kita sudah berada di web Meet App Inventor 2. Sekarang kita bisa klik Start Project untuk membuat project baru. Nah, pada bagian ini kita disuruh untuk memberikan project nama, yakni di sini saya akan menuliskan tutorial. Setelah itu, kita tinggal menunggu saja sampai tampilannya berubah. Nah, di sini kita sudah berada pada tampilan Designer. Sebelumnya, di sini pada Meet App Inventor terdapat dua halaman utama, yaitu halaman Designer dan halaman Blog. Pada halaman Designer digunakan untuk mendesain tampilan aplikasi dengan berbagai komponen dan layout yang disediakan sesuai dengan keinginan. Sedangkan halaman Blog digunakan untuk memprogram jalannya aplikasi Android. Nah, pertama-tama kita perlu menyusun komponen pada bagian Designer terlebih dahulu, lalu nanti kita akan lanjutkan pada bagian Blog. Komponen pertama yang perlu kita tambahkan yakni layout, bagian horizontal arrangement. Cara menambahkannya yakni dengan cara drag and drop. Nah, komponen ini bertujuan untuk menambahkan atau menyusun komponen secara horizontal. Komponen kedua yang perlu kita tambahkan yakni image, agar kita dapat menambahkan foto atau gambar pada aplikasi agar lebih menarik. Setelah selesai, kita bisa menyesuaikan ukuran dari layout horizontal arrangement. Kita bisa menyesuaikan tinggi dan lebarnya sesuai dengan keinginan. Nah, pada bagian ini saya memberikan ukuran 250 pixel dan pada bagian lebarnya fill parent. Nah, selanjutnya bagian image akan menyesuaikan dengan horizontal arrangement, yakni tingginya 250 pixel dan pada bagian wide atau bagian lebarnya fill parent. Selanjutnya kita tinggal mengupload file. Nah, jika sudah, kita tinggal menambahkannya lagi pada bagian image, yakni di picture. Nah, kita tinggal pilih foto yang tadi dan fotonya sudah ditambahkan. Nah, selanjutnya komponen yang perlu kita tambahkan yakni bottom. Bottom di sini berfungsi untuk mendeteksi ketukan hold down ketika pengguna menekan tombol atau ketika pengguna melepas tombol. Ketika bottom mendeteksi salah satu dari hal tersebut, bottom akan menjalankan perintah. Nah, bottom di sini kita bisa juga mengaturnya seperti tadi sesuai dengan keinginan. Di sini saya akan mengaturnya pada bagian lebar atau wide fill parent agar nanti pada saat aplikasi ini jadi akan tampil lebih menarik. Dan selain itu juga saya akan mengganti teksnya menjadi ayo tanya. Dan for your information guys, di sini text colornya itu bisa dirubah warnanya sesuai dengan keinginan. Dan di sini juga teksnya bisa dirubah menjadi lebih tebal jika kalian ingin, serta background colornya juga bisa dirubah biar lebih lucu dan menarik. Nah, komponen yang kita perlukan selanjutnya yakni label. Text for label di sini berfungsi untuk menampilkan teks dalam aplikasi. Nah, karena kita memerlukan lebih dari satu label, kita mungkin bakal bingung. Teks label yang mana sih ini? Gitu kan? Nah, kita bisa merubah nama dari teks label ini. Yang kedua, ini saya akan ubah namanya menjadi user text label. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi 2 dan yang keempat ini saya rubah namanya menjadi kalkulator text label.
Nah, seperti pada bagian bottom tadi, label ini juga bisa kita sesuaikan. Mau itu background color, text color, tinggi, ataupun lebarnya. Nah, di sini saya sudah selesai mendesain labelnya. Label pertama saya akan mengganti teksnya menjadi "Saya akan menjawab". Dan label ketiga saya akan mengganti teksnya juga menjadi "Jawaban saya adalah". Sementara pada label kedua dan keempat saya akan menghapus teksnya. Nah, jika sudah selesai, komponen selanjutnya yakni yang perlu kita tambahkan speech recognizer yang akan mengkonversi suara menjadi teks dan mengubah filter speech recognition pada HP. Dan komponen terakhir yang perlu kita tambahkan yakni text to speech untuk mengkonversi teks menjadi suara. Nah, sekarang kita masuk ke bagian blog untuk membuat bagaimana program ini akan berjalan. Nah, yang pertama kita perlu membuat dua variabel global dengan nama daftar angka berupa list kosong atau create empty list yang akan menampung angka dari hasil penerjemah suara menjadi teks, dan variabel kata perkalian berupa list atau make a list juga yang digunakan untuk menampung kata-kata yang memiliki arti perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan perpangkatan seperti yang akan kita buat, agar ketika kita membuat program ini dan menjalankannya, program ini akan mendeteksi pertanyaan apa yang kita buat sehingga akan bisa menghasilkan jawaban yang benar. Nah, di sini saya sudah membuat programnya, yakni pada bagian mendeklarasikan tentang kata perkalian apa saja yang akan dideteksi oleh program ini. Yang pertama yakni tanda bintang yang biasa berarti perkalian, dan kata kali, dikali, dan tanda kali. Nah, nanti ketika kita memberikan pertanyaan kali, dikali, X, ataupun bintang ini, maka program ini akan langsung mengerti perintah dari kita, yakni angka-angka yang kita sebutkan itu harus dikalikan. Nah, jika sudah selesai membuat global kata perkalian, kita langsung saja buat yang lainnya, yakni pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan perpangkatan dengan kata yang berbeda-beda. Nah, jika pada pembagian kita akan membuat make a list-nya, yakni garis miring yang berarti pembagian, bagi, dan kata dibagi. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut ke global kata pertambahan. Di sini stepnya sama saja, yakni tambahkan make a list dan beberapa kata kuncinya. Yang pertama yakni tanda tambah, tambah, dan ditambah. Nah, selanjutnya kita langsung menuju ke bagian kata pengurangan. Di sini juga sama, kita tambahkan make a list dan juga kata kuncinya, yakni min atau tanda kurang, kurang, dan dikurangi. Dan yang terakhir untuk perpangkatan kita duplikat saja, nanti kita rubah tulisannya menjadi kata perpangkatan. Make a list di bagian katanya itu atau di bagian teksnya itu kita rubah menjadi tanda pangkat, pangkat, dan dipangkatkan. Selanjutnya kita buat prosedur ekstrak angka dengan parameter nama kalimat. Yang pertama kita isikan variabel global daftar angka dengan empty list. Setelah itu buat variabel lokal dengan nama daftar kata dan isi daftar kata dengan kalimat yang dipisah atau split per kata. Setelah itu gunakan skema pengulangan dengan for each in list untuk mengakses tiap kata dari variabel list daftar kata. Fungsinya yakni untuk cek kata apakah berupa angka. Jika ya, masukkan angka tersebut dalam variabel list global daftar angka. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan kode untuk penekanan bottom 1 yang tadi kita buat untuk memanggil fungsi call speak recognizer 1 get text.
Dan selanjutnya kita juga perlu menambahkan kode fungsi speech recognizer 1 after getting text dengan parameter output, result, dan partial. Nah, di sini kita juga perlu mengisikan teks dari label user text label dengan parameter output result dengan memanggil fungsi get result. Isikan teks dari label kalkulator text label dengan kata yang berarti tidak mengerti perintah yang telah diberikan oleh orang yang menggunakan kalkulator. Nah, sementara di sini saya akan menambahkan teks anjir gak ngerti bang. Dan selanjutnya kita perlu panggil prosedur ekstrak angka dengan mengisikan parameter kalimat dengan fungsi get result, di mana result adalah output dari fungsi after getting text. Nah, untuk yang pertama saya akan mulai dari global kata perkalian. Sebelumnya saya akan melakukan cek panjang dari variabel global daftar angka. Jika daftar angka memiliki 2 kata, maka akan melakukan perintah cek kata pada get result, apakah mengandung kata yang menunjukkan perkalian yang dituliskan pada list kata perkalian. Jika ya, maka isi teks pada kalkulator text label dengan penggabungan kata perkalian dengan operasi perkalian antara angka pertama dengan angka kedua yang dikenali oleh speech recognizer 1. Selanjutnya kita perlu menambahkan contain ini untuk result dan juga kata perkaliannya. Nah, karena di program kita ini ada banyak sekali pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Jadi kita perlu 5 contain any yang akan kita tambahkan pada bagian if dan else if. Nah, setelah kita menambahkan contain any text get result, bits list get global kata perkalian ini, di bawahnya kita perlu menambahkan set calculator text label text to join untuk menghasilkan kata hasil ketika kalkulator menyuarakan hasil dari pertanyaan yang kita berikan. Maka akan diberikan seperti hasilnya dan akan diberikan angka di belakangnya. Nah, pada bagian join di bawah hasilnya kita perlu menambahkan blok mat yang berguna untuk perkalian. Dan selanjutnya di bawah perkalian kita akan menambahkan contain any get result get global kata pembagian. Nah, di sini kita juga tambahkan semua komponen yang tadi kita tambahkan pada bagian perkalian. Namun pada saat ini kita akan merubah bagian blok matnya menjadi blok yang digunakan untuk pembagian, sehingga hasilnya nanti yang akan ditampilkan ketika kita menyebutkan global kata pembagian ini akan dihitung berdasarkan pembagian. Selanjutnya, kita bisa menambahkan konten teks dengan result lalu paste list dengan global daftar angka sama dengan 2. Lalu kita buat program perhitungan yang akan mendeteksi angka yang diberikan agar dapat dihitung dengan pertambahan. Kita tambahkan join hasil lalu blok penjumlahan dengan tanda tambah. Jika kurang tempat, kita tinggal menambahkan IV. Setelah itu, kita bisa menambahkan content text dengan result, lalu page list dengan global daftar angka 2. Lalu, kita buat program pengurangan yang akan mendeteksi angka yang diberikan agar dapat dihitung dengan methode pengurangan. Selanjutnya, kita tambahkan join hasil, lalu blok pengurangan dengan tanda kurang. Nah, untuk bagian perpangkatan kita lakukan kembali seperti yang tadi, tapi dengan mengubah bagian block math menjadi bagian perpangkatan. Nah, untuk yang terakhir kita tambahkan call text to speech speak untuk kalkulator text label text. Nah, jadi seperti ini gambaran dari programnya. Nah, sekarang kita tinggal mencoba bagaimana program ini akan dijalankan. 5 tambah 5. Hasilnya 10. 5 kurang 5. Hasilnya 0. 5 bagi 5. Hasilnya 1. 5 kali 5. Hasilnya 25. 5 pangkat 2. Hasilnya 25. 5 cos 2.
Anjir gak ngerti bang. Baik.